Selamat hari Minggu Kak Pipi. Selamat hari Minggu Kak Nomi. Selamat hari Minggu Kak Cika. Selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah. Adik-adik di rumah. Kita tanya kabar adik-adik yang di rumah yuk Kak. Ayo Kak, boleh Kak. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik di rumah udah pada semangat ya Kak Pipit. Pastinya Kak. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita ajak adik-adik yang di rumah doa dulu ya Kak. Nah, kalau mau berdoa sikapnya seperti apa yuk? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya Kak Pipit ya. Iya. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang boleh Tuhan berikan untuk kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami sudah siap untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan nama Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, agar kiranya sukacita dari Tuhan boleh turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, Kak Nomi, pagi-pagi ini kita mau bersukacita loh bernyanyi. Wah, gak sabar. Kita mau nyanyi apa nih Kak Pipit? Ku sambut pagi. Yuk adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Ku sambut pagi. Diikutin gerakannya ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa, terima kasih atas napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah ibadah persekutuan kami ini, khususnya ibadah anak sekolah minggu Taman Wisma Asri pagi ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Kak Pipit, Kak Nomi pengen nanya nih, tema kita minggu ini apa ya Kak, biar adik-adik di rumah pada tahu. Tema kita minggu ini adalah anak Tuhan selalu menjadi berkat Kak Nomi. Wah, apa adik-adik? Anak Tuhan selalu menjadi berkat. Wah, berarti kalau gitu anak-anak Tuhan harus baik-baik ya Kak? Iya betul, tapi baiknya sama siapa aja Kak? Baiknya pasti sama mama papa, sama kakak adik, sama teman-teman. Pokoknya sama semua orang harus baik kan Kak? Wah berarti sama seperti lagu kita selanjutnya Kak. Iya, kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita akan menyanyikan lagu BAIK. Adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu BAIK dengan penuh semangat. Ikuti gerakan Kak Nomi adik-adik. BAIK baik, BAIK baik. Saya mau seperti Yesus, BAIK baik. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi ya, dengan penuh semangat. BAIK baik, BAIK baik. Saya mau seperti Yesus, BAIK baik.
Kak Pipit, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan apa aja Kak Nomi? Kita yang pertama harus siapkan Alkitabnya. Yuk adik-adik yang belum menyiapkan Alkitabnya, diambil Alkitabnya, taruh di depan mukanya. Lalu kita harus siapkan hati dan pikiran kita. Selanjutnya sikapnya harus bagus ya Kak. Iya, harus dengan sikap tenang mendengarkan firman Tuhan. Nah Kak Nomi, sambil kita menyiapkan hati kita akan nyanyi pujian. Nyanyinya lagu apa ya Kak? Kita akan mengangkat pujian, Ku Suka Menuturkan. Yuk adik-adik dengan bangkit berdiri, kita ikuti gerakan Kak Nomi ya. Ku suka menuturkan, ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagi anak-anak kami yang di rumah, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, khususnya kami anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu di ibadah ini. Izinkan anak-anak kami mendengarkan, menghidupi, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupannya sehari-hari. Pakailah melalui Roh Kudus dan tuntunlah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Amin. Anak-anak kami yang di rumah, kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya. Ayo, sudah diambil Alkitabnya? Firman Tuhan di ibadah kita pagi ini diambil dari Nats 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. Kita akan membaca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 1.000 potong pakaian. Demikianlah firman Tuhan. Salam anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah bersama-sama membaca firman Tuhan. Tema kita di ibadah minggu ini adalah anak Tuhan selalu menjadi berkat. Tadi kita telah membaca bersama-sama dari firman Tuhan, diceritakan ada seorang gadis kecil Israel yang ditawan dan dia jadi berpisah
dan jauh dari keluarganya serta teman-temannya. Gadis itu bekerja di keluarga Naaman. Naaman adalah panglima Raja Aram dan dia mengidap penyakit kulit yaitu kusta. Anak gadis kecil tersebut percaya kepada Allah dan mengenal nabi atau hamba Allah yaitu Nabi Elisa. Ia percaya bahwa Allah dapat menyembuhkan segala penyakit. Lalu anak gadis kecil itu berani mengatakan kepada istri Naaman bahwa tuannya Naaman bisa disembuhkan oleh Nabi Elisa. Akhirnya Naaman pergi menemui Nabi Elisa. Nabi Elisa mengutus seorang pelayannya untuk menemui Naaman dan berpesan, menyuruh Naaman mandi di sungai Yordan. Mendengar itu, Naaman marah dan tidak mau mendengar pesan dari Nabi Elisa. Tetapi pelayan-pelayan Naaman membujuk agar Naaman mengikuti pesan Nabi Elisa. Akhirnya Naaman dan pelayan-pelayannya pergi ke sungai Yordan dan membenamkan dirinya 7 kali. Dan Naaman pun sembuh dan badannya menjadi sehat kembali. Lalu Naaman berjanji akan menyembah Tuhan saja. Jadi anak-anak yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari nats firman ini kita dapat melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh gadis kecil Israel itu, yaitu gadis anak kecil peduli kepada orang lain. Dia mengalami pergumulan hidup walaupun dia dalam kesedihan. Karena apa? Karena dia jauh dari keluarga, teman-temannya, dan bangsanya. Begitu juga kiranya anak-anak kami harus bisa melakukan dimanapun kita berada. Kita harus peduli kepada orang tua, teman-teman, terlebih-lebih kepada orang yang dalam kesusahan atau yang lagi mendapat musibah. Anak-anak tahu enggak bagaimana contoh kita peduli kepada orang lain? Misalnya orang tua kita atau ada teman kita yang sakit, kita harus peduli memberi pertolongan atau mendoakannya sehingga orang yang sakit tersebut dan orang tua kita pasti akan senang. Karena apa? Karena anak-anak memberikan motivasi dan berkat doa untuk kesembuhan orang tua kita dan orang lain. Jadi anak-anak kami yang kami kasihi, kita harus bisa peduli kepada orang lain walaupun dalam situasi kita dalam kesedihan ataupun dalam mengalami pergumulan hidup. Yang kedua, anak gadis kecil itu bertanggung jawab akan tugasnya. Dikerjakannya dengan baik sehingga dia dipercaya oleh Naaman. Anak-anak kami juga hendaklah demikian. Misalnya, jika orang tua kita atau guru memberikan tugas kepada kita, anak-anak harus mengerjakannya tepat waktu. Jangan anak-anak mengulur-ngulur waktunya, menunda-nunda waktunya. Dan harus dikerjakan dengan baik, biar hasilnya baik. Kalau anak-anak asal-asal mengerjakannya, pasti hasilnya tidak akan baik. Begitu jugalah anak-anak, pergunakanlah waktumu dengan sebaik mungkin, agar itu bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Yang ketiga, anak gadis kecil itu berani menceritakan mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya. Anak-anak kami juga harus bisa berbuat demikian. Jangan malu, atau kita harus berani bercerita tentang kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, dan kasih Tuhan.
kita bisa sampaikan kepada siapa saja. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita semua adalah garam dan terang dunia. Anak-anak pasti tahu apa itu garam. Garam itu butiran halus yang mungkin kalau tanpa garam masakan ibunya yang di rumah tidak akan ada rasa. Jadi anak-anak kami, garam yang di sini artinya walaupun anak-anak masih kecil, apabila berbuat baik akan membuat kebahagiaan serta sukacita bagi keluarga maupun di lingkungan dan dimanapun kita berada. Yang dimaksud dengan terang dunia adalah apabila anak-anak berbuat baik dan bersikap baik akan menjadi contoh bagi orang yang ada di sekitar kita. Contohnya, jika anak-anak rajin belajar, mungkin ada temannya yang malas belajar. Kalau anak-anak HKBP Taman Wisma Asri rajin belajar, temannya pasti akan mengikuti dan akan mereka jadi rajin belajar. Jadi anak-anak yang kami kasihi, masih banyak lagi contoh bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya kita memberikan motivasi dan juga nasihat kepada teman-teman kita agar mereka yang tadinya tidak baik menjadi baik. Dan begitu juga kepada orang tua juga. Kita bisa, anak-anak kalau rajin membaca firman Tuhan Alkitab, mungkin orang tuanya yang tadinya mungkin karena sibuknya tidak sempat membaca firman Tuhan, tapi melihat anak-anaknya rajin membaca firman Tuhan, itu menjadi suatu motivasi bagi orang tua dan orang di sekitar kita dan akan mengikuti apa yang dilakukan anak-anak di rumah. Jadi Inang yakin anak-anak sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri, apapun perbuatan yang baik kita perbuat, anak-anak kami sudah menjadi berkat. Tetaplah anak-anak kami selalu menjadi berkat dimanapun berada. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami anak-anak sekolah minggu telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sudah memberkati ibadah persekutuan kami minggu ini. Mampukan kami ya Tuhan, khususnya anak-anak sekolah minggu, menyatakan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, dan kasih Tuhan dimanapun kami berada, sehingga anak-anak sekolah minggu menjadi berkat bagi orang banyak. Jauhkan kami dari segala penyakit dan pulihkan kami jika kami dalam keadaan sakit. Berkatilah persekutuan ibadah anak sekolah minggu, HKBP Taman Wisma Asri, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami semua. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Naaman. Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel."
Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja. Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita Bapak Naaman mengajarkan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan segala penyakit. Tidak hanya itu, kita juga belajar dari seorang gadis kecil yang peduli kepada Bapak Naaman. Ia percaya bahwa Tuhan Allah dapat menyembuhkan Bapak Naaman melalui Nabi Elisa. Adik-adik juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan gadis kecil tadi. Kalian harus peduli terhadap orang tua, teman, dan orang yang sakit atau orang yang susah. Adik-adik juga dapat bersaksi bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, dan kita harus selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik agar kita selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Kak Naomi, tadi kita bersama adik-adik di rumah sudah mendengarkan firman. Betul banget, tadi kita juga sudah melihat cerita firman Tuhan ya Kak Iya, Bibi. Kak. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, persembahannya kalau dikumpulin ditaruh kemana Kak Pipit? Jangan lupa ditaruh tangan kanan, nanti dikumpulkan. Setelah itu masukkan ke amplop, kemudian
serahkan ke mama papa untuk disampaikan lagi ke gereja ya adik-adik. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu apa Kak Pipit? Aku diberkati. Nah adik-adik yuk semua bangkit berdiri. Yang semangat ya adik-adik. Iya, ikuti gerakan Kanomi ya. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Anak-anak kami yang di rumah, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. lem, double tip, spidol, pensil, gunting, dan 4 kertas origami. Kita buat, kita lipat dulu, ujung ketemu ujung ya, lalu kita lipat kembali. Jadi seperti ini, kita lipat kembali ujungnya sedikit. Di situ kita lipat lagi ke sini. Kita lipat lagi kembali. Jadinya seperti ini. Pinggirnya kita lem. Sudah kita lem, ujungnya kita lipat
Sudah ketemu ujungnya, lalu kita gunting kembali kertas origami. Kita gunting kertas origami panjang seperti ini. Lalu kita gunting. Kita ambil setengahnya saja. Lalu kita gunting, kita tempelkan di ujung sini. Bikin lemnya. Lalu kita tempelkan. Seperti ini. Anak-anak kami yang di rumah, kami para halado dan juga kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu buat anak-anak kami. Kami juga berpesan kepada anak-anak kami, tetap sehat selalu dan jangan lupa berdoa, semangat belajarnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.